Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami kembali boleh berbakti, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, mari Tuhan buat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau sucikan, kuduskan, layakkan, supaya apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh hamba-Mu ini sampaikan, dan kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi berkati kami dari awal sehingga akhir kebaktian ini, dan biarlah segala hormat kemuliaan kami serahkan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan minta ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, puji Tuhan saat ini kita masih bisa kembali beribadah di tengah pandemi yang cukup berkepanjangan. Saya harap kita bisa menjaga imun kita, terlebih iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema yang diberikan Bapak Gembala pada bulan September ini adalah bagaimana agar
rohani kita dapat bertumbuh seiring dengan perjalanan waktu yang sudah kita lewati selama ini. Banyak dari kita mungkin sudah menjadi orang Kristen selama puluhan tahun. Bahkan saya pribadi mungkin sudah menjadi Kristen sejak dari kandungan ibu saya, karena kedua orang tua saya adalah orang Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah pertumbuhan rohani kita juga menjadi dewasa? Ternyata untuk menjadi dewasa, kita harus upayakan dengan sungguh-sungguh. Karena hal itu tidak terjadi secara otomatis sejalan dengan bertambahnya usia kita. Oleh karena itu, dalam bulan ini, kita akan mengintrospeksi diri kita sendiri. Sejauh mana kerinduan kita untuk beranjak lebih dewasa dan juga mencermati apa saja ukuran atau parameter dari kedewasaan rohani yang sehat tersebut. Di minggu pertama kita akan belajar tentang tanggung jawab. Orang yang beranjak dewasa secara rohani pasti akan hidup bertanggung jawab. Nah, sebelum membahas tentang masalah tanggung jawab, ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus dewasa secara rohani? Mari kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Baik, akan saya bacakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara duniawi? Bapak Ibu, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena masih ada dosa. Dosanya pun ya kalau dibilang ya mungkin ya kalau bisa dikategorikan hanya dosa perselisihan, dosa iri hati. Bayangkan ya, bagaimana jikalau ada dosa masih terikat perselingkuhan, masih ada perzinahan. Wah, ya, mungkin Rasul Paulus akan demikian marah, ya. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen ternyata masih sering melakukan hal-hal yang berdosa, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita merasa masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Itu menandakan bahwa kita masih manusia duniawi. Kita belum dewasa secara rohani. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita dipilih oleh Tuhan bukan sekedar untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kemudian diselamatkan. Sudah. Tetapi lebih dari itu, kita dituntut untuk bertumbuh secara rohani agar menjadi serupa dengan Kristus. Hidup semakin kudus, berkenan kepada Allah, dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus. Orang boleh melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, kembali Rasul Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita sesuai dengan Injil Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita introspeksi kehidupan kita.
Apakah kita sudah beranjak dewasa dan ada perubahan yang signifikan sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau kita masih hidup seperti kanak-kanak, masih manusia duniawi yang masih hidup dalam dosa, yang justru tidak ada perubahan apa-apa. Saya ada teman SMA, ya, kakak kelas saya. Dan saya ingat betul bagaimana nakalnya orang ini. Kerjaannya hampir setiap minggu, ya, seminggu sekali dia berkelahi dan sukanya ngebully adik kelas. Nah, setelah sekian puluh tahun tidak pernah ketemu, yang paling mengejutkan, tiba-tiba suatu kali orang tersebut menyampaikan firman Tuhan di gereja kami. Dan gelarnya pun sudah menjadi pendeta. Sungguh ini, ya, hidup seperti inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita anak-anaknya. Ada perubahan yang signifikan, yang tadinya hidup dalam dosa menjadi orang yang hidup dalam terang Kristus. Jangan justru sebaliknya, ya. Saya pun punya contoh, ya. Saya punya pelanggan toko, ya. Tiap saya datang, yang punya toko pasti sedang memarahi karyawannya dan memarahinya dengan kata-kata yang cukup kasar, yang bikin kita yang datang, yang mendengar menjadi kurang nyaman, ya. Nggak enak dimarahin dengan kata-kata yang kasar. Dan terakhir kali ketika saya belanja di toko tersebut, yang paling mengejutkan adalah si empunya toko setelah memarahi karyawannya, dia menyanyi atau bersenandung sebuah lagu, yaitu "Belakang langit biru ada mahkotaku." Ya, mungkin orang-orang yang sudah cukup lanjut umur seperti saya hafal betul dengan lagu ini, ya. Sungguh miris, bukan? Jadi kita tahu bahwa yang punya toko ini adalah orang Kristen, tapi perkataannya, perbuatannya tidak seturut, tidak sejalan dengan firman Tuhan, tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Bahkan ya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka akan melihat, loh, kok orang Kristen seperti itu, ya? Buat apa kalau gitu jadi orang Kristen? Lebih baik saya. Nah, untuk menilai apakah kita sudah beranjak dewasa atau belum, ada beberapa parameter yang bisa dijadikan tolak ukur. Yang pertama adalah memiliki rasa tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ya, menurut definisi dari Kamus Bahasa Indonesia, bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap orang tersebut merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai kesusilaan orang tersebut. Ya. Jadi maksudnya perbuatan tindakan orang tersebut merupakan penjelmaan dari nilai moral serta kesusilaan dari orang yang bersangkutan. Ya, itulah tanggung jawab, definisi dari tanggung jawab. Kemudian apa yang menyebabkan orang lari dari tanggung jawab? Nah, ini ya sebuah perenungan. Apa yang menjadi penyebab orang lari dari tanggung jawab? Karena seringkali orang senang jika diberi tanggung jawab. Karena merasa dihargai, dihormati, dan dianggap memiliki nilai moral dan intelektual yang sudah mumpuni. Pasti orang senang diberi tanggung jawab. Wah, ya, menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, diangkat menjadi direktur dan lain sebagainya. Tentu semua senang. Tetapi ketika ada masalah, apakah orang itu bisa bertanggung jawab? Atau orang itu justru melempar tanggung jawab, mencari kambing hitam, ya, mencari alasan, lari dari tanggung jawab. Nah,
Ini ya, di sini menjadi hal yang bertolak belakang. Di satu sisi ingin diberi tanggung jawab, senang diberi tanggung jawab, tetapi ketika ada masalah justru sembunyi, melempar tanggung jawab kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut masih belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Saya ada pengalaman ya, ada seorang anak muda ya, ayahnya seorang yang memiliki perusahaan tempat saya bekerja. Nah, sang ayah pemilik perusahaan ingin agar anaknya yang masih berusia belasan dapat mewarisi dan memegang kendali perusahaan tersebut. Jadi anak tersebut disuruh ikut membantu di perusahaan itu ya, ikut membantu masuk di perusahaan itu. Si ayah yang bijaksana menempatkan anak tersebut pada level supervisor. Semua mengerti karena anak ini masih belum berpengalaman ya. Oleh karena itu dikasih level supervisor supaya belajar dulu step by step begitu. Tetapi anak tersebut karena merasa sebagai anak bos, dia merengek kepada ayahnya, minta posisi yang tinggi menjadi manajer. Tapi ayahnya ya, karena ayahnya tidak tahan dengan mengekan anaknya, maka jadilah anak itu diberi tanggung jawab sebagai manajer. Tetapi ketika timbul masalah dan ada komplain dari buyer atau customer, anak ini tidak berani menghadapi. Dia malah mencari kambing hitam, menyalahkan anak buahnya, dan pada saat pelanggan ingin bertemu, ingin komplain, anak ini tidak berani menghadapi para pelanggan. Yang disuruh maju anak buahnya. Ya, ini akibat dari jika seseorang diberi tanggung jawab tapi belum dewasa, belum sanggup dia. Nah, mari kita masuk poin selanjutnya. Kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab? Ini ya, kenapa kita orang Kristen diminta harus bertanggung jawab? Yang pertama, karena ada penghakiman Allah yang meminta pertanggungjawaban seluruh perbuatan kita. Kita baca dalam Korintus 5 ayat 10, saya bacakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita lihat lagi di dalam Ibrani 4 ayat 13. Akan saya bacakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, di sini jelas ya, karena ada penghakiman Allah yang meminta pertanggungjawaban seluruh perbuatan kita. Yang kedua, mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia, sebab engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Siapa yang tidak mau ya diberi tanggung jawab yang semakin besar, ditambah kapasitasnya oleh Tuhan. Yang tadinya hanya office boy, kemudian naik menjadi supervisor, naik lagi jadi manajer, tentu semua mau. Tadinya dipercaya mengelola satu toko kecil, kemudian Tuhan kasih berkat menjadi 2, 3 toko dan seterusnya. Ada kapasitas yang terus Tuhan tambahkan jikalau setia pada hal-hal yang kecil.
Jika kita setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan. Baik itu dalam urusan pekerjaan, baik urusan pelayanan maupun dalam bermasyarakat. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi sebagai penutup, mari kita mau belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti kita konsisten dengan apa yang diimani, dengan apa yang dilakukan. Antara apa yang diimani dengan apa yang dilakukan. Antara pemahaman dan tindakan, baik saat dilihat manusia maupun tidak. Mari kita bertindak sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Kita menjadi saksi Allah dimanapun kita berada, baik di lingkungan kita maupun di tempat di sekeliling rumah kita, dengan tetangga maupun di tempat kita bekerja, dimanapun kita boleh menjadi saksi Tuhan. Orang boleh melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah jemaat di tempat ini boleh menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, secara pemikiran, bahkan menjadi jemaat yang bertanggung jawab terhadap Engkau, bertanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga saat ini bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mari Tuhan, Kau urapi berkati bangsa ini. Tuhan, pulihkan bangsa ini, supaya bangsa ini juga boleh segera terlepas dari pandemi yang masih saat ini, COVID ini. Walaupun sudah mulai mereda Tuhan, mari Tuhan, terus Tuhan, Kau berkati, lindungi kami semua. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Menteri. Berkati, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Dan juga kepada Polri dan TNI, supaya mereka juga boleh melindungi bangsa ini, negara ini Tuhan, dari segala ancaman, dari segala kerusuhan. Mari Tuhan, Kau urapi, berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan jika sebentar kami pulang, biarlah Tuhan antar kami sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, dan kembalikan minggu depan supaya kami boleh berbakti kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan minta ini semua. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.